Wah, masih speechless. Masih kena. Masih efeknya masih kayak Nah guys, sekarang kita bakalan lanjut lagi nih. Lanjut ke sesi yang selanjutnya. Nah Kak Cindy, sesi yang selanjutnya apa tuh? Q&A. Yaps. Ini kita ada Pak, ini Pastor, kita ada beberapa Q&A. pertanyaan yang kita kumpulkan dari netizen-netizen yang selama ini Ya, setia menunggu menyaksikan sesi talk di Instagram dan Wow. juga di YouTube. Makanya jangan lupa teman-teman, selagi kalian masih nonton video ini, jangan lupa like Ya. dan share. subscribe. Nah, jangan lupa itu. Nah, lanjut Kak. Nih, lumayan nih Pastor pertanyaannya. Ini langsung ke pertanyaan yang pertama. Tapi boleh dong diminum juga Oh lagi iya, ya. silakan. Minum. Haus Silakan, juga. silakan. Haus. Kan abis menjelaskan jadi Speechless, haus. haus kan jadinya. Wih. Nah, boleh lanjut. Oke, pertanyaan pertama dari @vianiflow. Pertanyaannya adalah, apakah umat Katolik wajib melakukan pengakuan dosa sebelum menyambut Paskah? Ini pertanyaan yang juga ya, sedikit rumit juga. Tapi mungkin saya jawab dengan tanya balik ya. Oke, Ya. boleh nih. Kita Ah. kenal 10 perintah Allah. Ya. Kita pernah juga diminta menghafal 5 perintah gereja. Ya. Coba dulu sebutkan 5 perintah gereja yang keempat itu apa bunyinya? Ingat? Harus mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Ya benar. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, jadi itu perintah gereja. Maka tanda petik ya wajib. Nah, saat yang tepat adalah prapaskah. Itu kan masa pertobatan. Ya. Masa persiapan sebelum kita katakanlah nanti menyongsong kebangkitan Tuhan. Maka sebagaimana juga hari raya itu ada persiapan-persiapannya. Menyambut tamu agung kita siapkan ini itu. Demikian juga merayakan kebangkitan Tuhan sendiri, kita pun juga menyiapkan diri kita. Setidak-tidaknya tadi mengaku dosa sekali setahun. Itu tepatnya pada masa prapaskah. Tetapi di atas segalanya itu, pengakuan dosa itu sebenarnya tiap hari bisa kok. Boleh-boleh saja ya Pastor ya. Nah, setelah ikut misa jumpai pastornya, pastor mengaku dosa, silahkan. Nah, jadi ya sebenarnya gereja itu sebenarnya mengajarkan kalau bisa ya setiap hari bahkan setiap saat atau ketika merasa perlu pengakuan, Ya. merasa saja. perlu pendamaian kembali dengan Tuhan dan sesama, silakan datang kepada imam Untuk ya, mengaku untuk Mengaku mengakui dosa. dosa dan mohon absolusi pengampunan dari Tuhan sendiri. Ya, Nah, betul banget. jadi ya wajibnya memang gereja katakan tadi sekali setahun. Sekali ya, Nah, tapi tapi- gereja mengajarkan kalau bisa setiap katakanlah setiap hari bisa. Sering-sering lah ya, Nah, sering-sering. sering-sering lah. Bisa Jer. Ya betul banget, seperti yang di video kita yang sebelumnya yang berjudul indulgensi itu. Yes, benar. Nah, Pastor Jumen, Jumen. Samuel Jumen juga mengatakan seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Lanjut Pastor, ya. ada dari @inalamantawa. Nah, ini berhubungan dengan Kamis Putih nih Pastor. Nih, dia bertanya nih Pastor, apa sih tuguran tuh? Tuguran yang setelah Kamis Putih. Kamis Putih itu, yang malam itu Malam Pastor. Kamis Putih. Nah, apa tuh tuguran tuh Ya, Pastor? ya. Ini agak jarang istilahnya karena muncul sekali setahun ya kan. Iya, betul banget, betul banget. Ya, kata tugu itu dari kata tunggu kan. Nah, tuguran kan dari kata Jawa sebenarnya. Oh. Ya kan? Oh, itu Jawa. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia itu tugur itu menunggu. Jadi tuguran itu proses menunggu, proses berjaga-jaga lebih tepatnya. Oke. Karena itu juga nanti ya mengarah kepada peristiwa di Kamis Putih itu. Setelah Tuhan Yesus itu mengadakan perjamuan terakhir, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia mengalami kesendiriannya, berjaga sampai ditangkap kemudian oleh prajurit. Nah, artinya kita pun juga diajak juga berjaga, karena saat Yesus berjaga itu dia sempat mengatakan kepada para murid yang ikut dia, tidakkah kamu sanggup berjaga bersama aku 1 jam saja, katanya kan. Iya. Nah, artinya kita tuh berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus, menemani Tuhan Yesus. Nah, karena sakramen Maha Kudus adalah tubuh Kristus sendiri, maka kita pun juga ya ikut katakanlah menaruh hormat, berdoa bersama Yesus dengan menyembah ya hosti sakramen yang diarak pada ya upacara setelah misa malam Kamis Putih itu. Setelah misa perjamuan pengenangan
perjamuan terakhir. Begitu dia. Jadi Masih menunggu. berjaga-jaga bersama Tuhan, menemani Tuhan, ya kan? Ikut juga merasakan katakanlah kesendiriannya. Ya, lebih kurang begitu. Kayak Menemani doa, Tuhan biasa kan Yesus. kalau teguran tuh doa bareng. Oh iya, betul banget. Berarti kayak kita juga bersama-sama Yesus menunggu, berdoa juga bersama Ya, dia. ya, benar lebih kurang itu maknanya. Oke, berarti ya guys, Terjawab ya Ina Lamantawa? terjawab ya, Kakak Ina Lamantawa. Iya. Nah, selanjutnya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari @aobdp. Nah, pertanyaannya ini adalah mengapa Paskah identik dengan telur Paskah? Ini kayaknya Seru pas masih kecil. AOBDP ini Suka lapar makan telur dia. ya. Suka makan telur Iya, ya. yang AOBDP ini ya. Suka makan telur dia. seperti Kayak itu. waktu masih ya, kecil. ya. Terus terang ini pertanyaan yang mengenyangkan saya. Karena makan telur kan. Karena ada telur ya. Mas. Memang kebiasaan kita ya, setiap Paskah ada anak-anak lomba cari telur Paskah. Iya, iya, betul. Lomba hias telur Paskah. Jadi setiap kebudayaan lebih kurang di semua belahan dunia ini mengenal telur, ya Iya. kan? Telur ayam, burung puyuh, telur kalkun dan sejenisnya. Itu mudah dapat. Dan itu pun juga ada makna, kalau kita makna tentang kehidupan ya, kita lihat telur itu cangkangnya keras. Iya, betul. Di dalamnya ada nanti bibit kehidupan, benih kehidupan ya. Ketika menetas, bukan induk ayam yang memecahkan telur itu, tapi dari dalam sendiri anak ayam itu yang mematuk, tok-tok sehingga pecah dan muncul kehidupan keluar. Nah, ini juga melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam makam gelap gulita, bukan orang bantu dia keluar, bukan. Bukan orang gali, bukan. Iya, iya betul. Tapi karena Yesus adalah Allah sendiri dan juga karena Allah Bapa, maka kemudian bangkit, mengalahkan kekelaman itu, mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut, dan bangkit. Ada kehidupan baru. Muncul satu kehidupan, itu makna lebih kurang. Jadi telur itu ya melambangkan makna Paskah, makna kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan setelah kematian. Begitu ya. Oh, berhubungannya dia. Filosofi. Berarti ya Jadi berhubungan banyak-banyak lah makan telur ya, karena sehat, kayak protein juga itu juga Ya, seru. mengenangkan Paskah Tuhan juga. Sudah Bang AO ini AOBDP ini makan telur banyak-banyak. Jadi nanti untuk Bang AO BDP jangan lupa ya. Ikut lomba hias telur dan jangan lupa juga makna dari telur itu sendiri. Nah, Lanjut ya. oke, yang selanjutnya nih, Pastor, ada pertanyaan dari Boni 89. Boni 89 nih ini bertanya, mengapa ada tablo? Nah, tablo. Nah, itu kangen juga sih saya. Udah lama ya. Udah lama nggak tablo, Udah lama guys. nggak main tablo nih. Saya sudah lama. Nah, Baik, itu gimana ya, tuh? Mengapa ada tablo tablo? itu Mungkin kan- sejarahnya ada singkat deh. Sejarah singkat Aduh, ini aja. sejarah ini kita agak susah juga. Tapi kalau kita buka juga kamus bahasa Indonesia kan, tablo itu adalah suatu peragaan atau ya pendramaan peristiwa Ya. tanpa katakanlah kata-kata, hanya dengan gerak nas jenisnya. Oh. Lebih kurang yang didramatisasi, tapi juga tanpa ya ucapan kata-kata, hanya lakon saja peragaan. Nah, biasanya ini identik dengan katakanlah ya pendramaan atau pengisahan ya peragaan kembali jalan salib Tuhan Yesus. Dari ditangkapnya, kemudian diadili, disesah, didera, kemudian jalan salibnya menuju Bukit Kalvari dengan tadi peristiwa jatuh sekian, ada sekian perhentian itu kan, Ya, ada 14 perhentian ya, Ya, 14. atau 12? 14. 14. Saya ikut terus jalan salib, ikut terus. Begitu. Nah, ini sering sudah lama juga ada dalam gereja kita. Ya. Bukan baru-baru ini muncul, sudah lama. Ya kan, bahkan dulu sejak katakanlah juga abad keempat tadi juga sudah ada kebiasaan di Yerusalem sendiri di Palestina saat ini. Ya, ada namanya itu kita kenal Via Dolorosa. Oh, Via Dolorosa. Nah, itu Ah, juga lagu-lagu yang diyakini lagu- sebagai juga rute di mana dulu Yesus ditangkap. Dari Taman Getsemani digiring ke Kalvari disalibkan. Nah, tiap tahun juga dari dulu juga ada orang yang memperagakan hal itu, berdoa di setiap tempat perhentian tadi. Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati, jatuh pertama kali, kemudian mengusapi wajah Veronika, dan seterusnya sampai disalibkan dan dimakamkan. Dimakamkan. Nah, jadi terus adalah kebiasaan yang kemudian diulangi terus menjadi suatu tindakan yang lebih kurang juga
pelengkap liturgi pengenangan sengsara, pengenangan ya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kita pun juga bisa ingat ada film Mel Gibson yang terkenal. Oh, lebih iya. kurang ya Passion The of the Passion Christ. of Christ juga kan lebih kurang seperti itu. Itu. Jadi kita itu mungkin lebih terbawa, terkondisikan penghayatan iman kita Ya. akan makna sengsara Tuhan itu ketika nanti ada peragaan yang mendekati peristiwa jalan salib itu sendiri. Ya. Tablo. Maka baik juga hanya kalau ada tablo setiap Jumat Agung. Itulah Sehingga nanti umat pun kita semua hadir juga semangat. lebih katakanlah Mendalami. menghayati Menghayati. makna dari perayaan itu sendiri. Tadi kan ikut serta jalan salib, merasakan juga jalan salib Tuhan itu. Semoga Jadi lebih kurang itulah yang bisa dikatakan. semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa tablo lagi, Ya guys, kita mengobati kerinduan. mengobati kerinduan dengan melihat tablo atau drama inilah, Paskah, iya. drama Paskah, Kisah Yesus. Drama jalan ya kisah sengsara. kisah sengsara Yesus. Nah, oke, lanjut lagi. Lanjut, Kita kan masih speechless kayaknya kita Jeremy. masih lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya itu pertanyaan Wah, dari banyak. Amin Kecil. Ah, Gemoy Amin namanya. kecil. Amin Kecil ya, kayak sepertinya. Persiapan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menyambut Pekan Suci? Ya, pekan suci kan tadi memuncak pada perayaan Paskah. Itu kan puncak dari iman kita kadang tadi kan. Ya, Ya, ada kebangkitan setelah kematian. Tuhan Yesus menebus dosa, menyelamatkan kita lewat ya tadi sengsara, wafat dan kebangkitannya. Nah, perayaan begitu agung. Sama seperti kita juga menyambut presiden. Kita siapkanlah begitu banyak persiapan ya kan. Dari dekorasi, tim penerima tamu, Ya. tim konsumsi dan seterusnya. Nah, maka kita juga perlu menyiapkan diri kita pertama-tama untuk menyambut perayaan agung ini. Maka gereja menyediakan tadi ada sekian minggu prapaskah itu. Iya. Masa-masa pertobatan, pemurnian diri supaya sungguh-sungguh katakanlah juga menghayati ya proses dari ya peristiwa demi peristiwa saat Tuhan menyelamatkan kita sehingga kita nanti sampai juga pada penghayatan, pada pemaknaan yang sejati tentang Paskah itu. Nah, maka pertama-tama ya kita harus dikatakan juga mengaku dosa, ya. melakukan pantang dan puasa, mengikuti Ekaristi setiap katakanlah prapaskah, hari Minggu prapaskah, mengikuti juga ibadat jalan salib setiap Jumat dalam masa prapaskah. Jadi lebih kurang begitu. Nah, Persiapannya ya, Nah. rutin ikut semua prosesi selama masa. dari Yesus juga ya kan sebagai Allah memang itu adalah bentuk solidarnya dengan kita, mau turun menjadi manusia, mengasihi kita, wafat, merelakan dirinya. Dan kita pun juga diajak oleh gereja juga pada masa prapaskah ini juga bersolidar, berbela rasa, berbagi dengan sesama kita yang mungkin tidak seperti kita, Ya, yang membutuhkan. mungkin ya. yang membutuhkan, berkekurangan. Maka ada namanya APP, Oh ya. aksi puasa Puasa pembangunan. Nah, jadi kalau dikumpulkan itu bukan untuk gereja melulu, bukan untuk katakanlah parokinya, bukan. Ya. Itu nanti akan dikumpulkan, kemudian akan disalurkan oleh gereja untuk banyak hal. Membangun gereja tempat terpencil, membantu mereka yang mungkin kena bencana, yang kurang mampu, dan juga seterusnya. Intinya untuk katakanlah membantu saudara-saudari seiman ataupun orang-orang yang sungguh memerlukan, membutuhkan bantuan dari kita. Itu bentuk aksi nyata. Oh, Mengikuti Yesus, oke. peduli dengan sesama, mengasihi sesama dengan melakukan aksi puasa. Begitu. Oke, jadi ya, itulah dia penjelasan dari Pastor tentang apa saja yang kita harus lakukan. Mengikuti setiap prosesi yang ada selama masa prapaskah, Yaps, betul APP, banget. kemudian APP. salib. Ya, seperti yang Pastor bilang tadi, APP kan kita berikan gereja berikan untuk yang membutuhkan. Iya. Yang membutuhkan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin Oke, ada pertanyaan lagi. selanjutnya ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan dari Bujang Continue DKD. Oh, Oh, DKD. mengapa Tuhan mau datang ke dunia dan rela mati di kayu salib? Wow. Ini gimana nih Pastor? Berat nih, tapi perlu dijelaskan Ini sebenarnya. juga ya harus memang ya sudah ahli teolog ya, tapi jangan sampai kita salah jawab. Ini juga menyangkut iman kita.
Jadi ya pertama-tama kita katakan bahwa ya itu sudah merupakan rencana Allah sejak semula. Jadi penggenapan rencana Allah setelah manusia pertama Adam berdosa, maka nanti kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, Adam yang baru. Pemenuhan janji keselamatan Allah. Itu pun juga telah dinubuatkan oleh para nabi dan juga dikatakan oleh Yesus sendiri. Katakanlah, robohkanlah bait Allah ini maka aku akan mendirikan lagi dalam waktu 3 hari. Atau anak manusia juga akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Pemenuhan dari kata Yesus sendiri yang juga adalah Allah. Nah, jadi itu dia. Jadi penggenapan janji keselamatan Allah yang telah katakanlah dinyatakan sejak semula, sejak Adam pertama berdosa, lalu nanti akan ditebus oleh Adam yang baru, Yesus Kristus. Nah, jadi Allah kemudian mengutus putranya, Allah Putra, ya, pribadi kedua dari Allah, yang tetap hakikatnya tetap Allah, tetap manusia, untuk menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, menebus kita mengalami juga sakit, sengsara dan wafat. Kemudian nanti bangkit mengalahkan maut itu sendiri. Jadi itu lebih kurang jawabannya. Oke. Penggenapan janji Tuhan ya. Ya, Penggenapan keselamatannya Allah janjikan bagi umatnya. Gitu. Oke, penjelasan yang sangat bagus. Oke. Oke, the last question. Question. Nah nih, Pastor, the last question nih dari Eric Cantona. Wah, bola ya? Kayaknya Main dari bola sih? Main bapaknya bola? suka main bola nih, Pastor. Oh. Jadi ngasih anaknya Eric Eric Cantona. Cantona. Iya kan bola kan? Ya betul, legenda MU, Manchester United. Hei. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pastor. Mengapa perayaan Paskah tidak semeriah Natal? Misalnya nih, Ya. kayak Natal kan biasanya ada kue, open house. ya ngapa enggak? Heboh, pokoknya tuh lebih heboh gitu Meriah Pastor. lah, ibaratnya. Natal dibanding pas, sedangkan bener gak sih? Nggak tahu kalau salah koleksi Pastor ya. Paskah ini perayaannya sebenarnya lebih besar daripada Natal seharusnya kan? Ya, karena Kebangkitan. keselamatan. Keselamatan. Kan? Yesus yang menebus dosa kita kan. Tapi Benar. kalau Iya. nyatanya kalau manusia orang-orang awam merayakannya lebih heboh Natal. Ya, Natal. Nah, gimana tuh, Pastor? Baik, ya ini dapat kita katakan lebih pada nuansa perasaan manusiawi kita atau kebudayaan yang telah biasa kita hidupi. Kita biasa merayakan ulang tahun toh, Ya. pesta-pesta, hari lahir. Pernah nggak kita merayakan kematian seseorang? Serem. Nggak pernah kan? Nggak sih. Ini juga. Jadi nuansa-nuansa kematian itu agak sedikit ya dalam budaya tertentu itu tidak dirayakan. Nah, maka itulah juga termasuk mengapa kita lebih meriah merayakan kelahiran Tuhan kita, Natal, dibandingkan dengan Paskah. Ya mestinya lebih meriah sebenarnya, itu puncak. Iya, Di mana puncaknya ya memang semuanya. Tuhan itu Puncak iman menggenapi kita ya. perutusannya. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada kita umat. Tapi di beberapa tempat, di tempat kita mungkin ya Natal lebih meriah, Paskah kurang. Tapi dulu saya di Sumatera kuliah, justru di sana Natal nggak ada open house, nggak ada buat kue, nggak ada jalan-jalan ke sana sini. Tapi kalau Paskah, tahun baru ada. Tradisi mungkin Ya, Pastor jadi ya. Gitu. lebih pada ya disesuaikan dengan ya kebudayaan umat Sekitar. setempat begitulah ya. Bagaimana itu dihayati. Itu tadi saya katakan. Oh. Jadi Lebih ke tradisi. ringkasnya itu jawabannya. Ya, berarti lebih ke tradisi lebih ya, kayaknya. mengikuti tradisi setempat lah ya. Karena kan berbeda juga kan, kayak di tempat kita mungkin merasanya Natal lebih heboh, Ya, open ya, house ya. di megah mana-mana. kan. Tapi di tempat lain kayak Pastor bilang tadi di Sumatera ya. Sementara Paskah kita lebih itu itu. ya. Sumatera Paskahnya lebih Meriah. meriah. Nah, oke Pastor, tadi kan udah the last question Last nih. question. Nah, kami ini nih thanks banget nih. Terima kasih banyak Pak nih untuk Pastor karena ilmu sejarah-sejarah yang bikin speechless. Jadi sampai tidak bisa berkata-kata nih Pastor. lebih apa ya, di sesi talk kali ini kayaknya lebih ini deh, lebih Dalam gitu rasanya lebih kan. dalam. Habis itu maknanya kayaknya wow banget. Karena Paskah mungkin ya. Ya karena Paskah ya. Nah, semoga di sesi talk selanjutnya ini deh Lebih speechless lagi. lebih semangat. Makin speech. Lebih semangat. Nah, terima kasih Pastor karena
Sudah meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya, untuk udah kita mau dan menjelaskan teman-teman. kepada teman-teman dan juga kita nih. Dan juga kita tentang Pekan Suci. Nah, kan tadi temanya sekitaran tentang Pekan Pekan Suci lah. Suci. Nah, mungkin Pastor sebelum kita closing nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Teman-teman. Baik, teman-teman, ya saya ingin berpesan, ya hayatilah imanmu, tapi juga belajarlah untuk mengetahui banyak hal tentang imanmu. Ya, ikuti ya pendalaman-pendalaman yang ada, ikuti kegiatan gereja yang ada, pelajari atau baca buku-buku tentang iman kita. Sekarang kita di dunia digital ini ada banyak website yang juga berisi pengajaran agama, bisa buka iman Katolik, bisa buka Katolisitas, bisa buka katakanlah ya lagu misa dan sejenisnya. Nah, akhir kata, ya untuk apa membeli batik kalau dipakai untuk berenang? Ya, cakep. Untuk apa menjadi Katolik kalau jarang sembahyang? Wow. Keren banget tuh pantun dari Pastor. Nah, setelah kita mendengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari Pastor, saya nih Pastor, kayak matching banget baju kita nih hari ini. Iya, ya? Karena ini baju ini ya Pastor ya waktu itu. Ya, kita diminta oleh panitia untuk dress code-nya ini. Ini baju, kalau saya ini Kapusin Camp berapa ya? 3. Saya Kapusin Camp 3. 4, ini 4 loh. Kalau Kak Cindy 4. Nah, yang kalau pertama. Pastor, Ya, jadi ya ini adalah baju dari kegiatan Capuchin's Camp. Capuchin's Camp itu artinya itu ada pertemuan OMK di paroki-paroki yang dilayani oleh para saudara-saudara Kapusin. Nah, ada sudah sampai Capuchin Camp atau katakanlah CC yang kelima. Ya, ini CC kelima. CC yang pertama bajunya seperti ini CC yang Tiga. Ini CC keempat. yang keempat. Nah, ngomong-ngomong juga tentang Capuchin Camp, nanti gimana? juga ada Gimana tuh, lagi Pastor? kegiatan ini nanti bulan Mei ini dekat nih. Oh, bulan Mei. Namanya lagi. Mulik. Ngulik. Apa Ngumpul. tuh Pastor? Apa tuh ngulik? Ngulik. Ngumpul lebih asik bicara tentang panggilan bersama dengan para pastor, bruder, frater Kapusin Wow. di La Verna, rumah retret La Verna di Sanggau. Nah, ini diperuntukkan untuk ya laki-laki. Ya. Aduh, cowok ya. Oh, coba. Baiklah. Yang kelas 12, kelas Ya. 3 SMA ya sampai dengan katakanlah 35 tahun. Oke. Ya, untuk ya berbicara banyak hal tentang panggilan, siapa tahu tertarik terarah menjadi pastor, Ya. bruder, frater, kan bisa. Wow. Jadi ini gratis loh. Gratis tuh. Nah, nanti boleh mungkin tuh bisa teman-teman. nanti ditampilkan flyernya ya. Yes. Ya. Oke. Kapan itu? Silakan yang tergerak, Ayo, teman-teman. berminat Biar bergabung. panggilan. Ngulik. Nah, teman-teman yang mau ikut ngulik nanti boleh DM di Kapusin Camp. di Instagram Kapusin Camp ataupun di @omk Santa Cecilia, ataupun kalian boleh datang ke Paroki Santa Cecilia ya, boleh tanya-tanya ke Pastor Pale nanti. Tanya, kami boleh, kami tahu semua. Boleh, kami bersedia. Datanglah kemari. Nanti saya ikut kok. Saya nggak sabar nih, semangat nih ikut acara Kapusin nih, keren nih soalnya. Pasti kalian penasaran. Nah, tadi kan udah kita mau closing nih, akhirnya. Ini Ger, ada satu lagi. Ini kan kita lagi masa pantang puasa nih. Oh, Dan iya. teman-teman kita yang lain juga mungkin sedang menjalani masa puasa. Oh iya, Kami dari teman-teman. Paroki Santa Cecilia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua. Semangat. 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 Ya, semangat ya bagi Sama-sama teman-teman kita. saudara kita yang muslim, semangat, semoga puasanya lancar. Lancar, sehat-sehat semuanya. Oke, nah sebelum kita tutup nih, kita akan ngajarin pastor nih. Bukan ngajarin sih, tapi memberitahu ya. Memberitahu Kepak. Ngajar. memberitahu jargon sesi talk. Udah tahu belum, Pastor? Ada tagline-nya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita bilang, misalnya saya bilang sesi talk, Kak Cindy bilang sesuatu yang asik untuk dibahas. Pastor bilang untuk dibahas. Ya. Jadi nanti sebelum kalian tutup videonya, jangan lupa like, Komen. And subscribe oke, channel ini.
Oke, sesi talk. Sesuatu yang asik. Untuk dibahas. Ya, Oke, bye. dadah. My speechless, Jere ini. Dadah. Yeay.